Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Jido Makamea. Saya dari kelas 3F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting teman-teman, dan sangat relevan dan memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global, teman-teman. Kita memiliki struktur demografi yang kuat, pertumbuhan ekonomi halal yang masif, dan dukungan penuh dari pemerintah. Namun di sisi lain, perkembangan keuangan syariah kita masih menghadapi berbagai kendala seperti literasi yang rendah, inovasi produk yang terbatas, hingga digitalisasi yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan syariah kita berada di titik kritis, di mana tantangan dan peluang hadir bersama, dan keduanya harus dipahami secara mendalam agar dapat dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan secara komprehensif tentang apa tantangan yang masih dihadapi oleh sektor keuangan syariah, peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan, hingga bagaimana strategi masa depan agar Indonesia mampu bertransformasi menjadi pusat keuangan syariah dunia. Nah, penjelasan ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga sangat relevan dan melihat arah pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Maka dari itu, teman-teman, mari kita bahas bersama dengan lebih mendalam, runtuh, dan mudah dipahami agar kita mampu melihat masa depan keuangan syariah di Indonesia dengan perspektif yang lebih luas dan optimis. Nah, teman-teman, keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi dengan prinsip Islam syariah seperti larangan riba, gharar, atau ketidakjelasan masyir atau judi, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi yang produktif. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ini, namun perkembangan yang terjadi masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau UEA atau Arab Saudi. Untuk memahami masa depan sektor ini, penting membahas dua aspek utama: tantangan yang menghambat percepatan pertumbuhan dan peluang dapat dioptimalkan untuk mendorong ekosistem keuangan syariah menjadi lebih kuat, modern, dan kompetitif. Nah, teman-teman, tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu pangsa pasar masih relatif kecil. Meski Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, market share perbankan syariah masih berkisar seperti 7% atau sampai 8% dari total industri perbankan nasional. Angka ini tertinggal jauh dari Malaysia. Malaysia lebih dari 30%, sedangkan Arab Saudi dari 50% dan Iran lebih dari 90%. Penyebabnya rendahnya literasi masyarakat mengenai produk syariah. Persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Produk dan layanan dianggap kurang variatif. Untuk yang kedua, literasi dan edukasi masyarakat masih rendah.
Nah teman-teman, hasil survei OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih sekitar 9% sampai 12%, jauh di bawah literasi keuangan umum, yaitu 40%. Yaitu 30%. Dampaknya, banyak masyarakat tidak memahami konsep bagi hasil akad syariah dari keunggulan produk syariah. Referensi masyarakat tetap condong pada bank konvensional. Proses pemasaran produk syariah menjadi lebih sulit. Keterbatasan inovasi produk dan teknologi. Perbankan syariah dianggap kurang inovatif, baik dalam digitalisasi maupun pengembangan produk. Nah, untuk contoh, layanan mobil banking syariah masih kalah fitur dibandingkan bank digital konvensional. Produk pembiayaan syariah masih didominasi mudharabah, belum banyak mekanisme akad dan inovatif seperti istihana salam, wakalah bi uzra atau hybrid contracts. Yang keempat, skala ekonomi dan modal terbatas. Banyak bank syariah memiliki aset lebih kecil dibandingkan bank konvensional besar. Skala ekonomi yang kecil membuat biaya operasional lebih tinggi. Kemampuan ekspansi terbatas. Inovasi produk lambat. Kompetensi dengan bank konvensional menjadi tidak seimbang. Meskipun sudah terjadi penggabungan Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI tentang modal tetap dan pada perbankan syariah swasta dan unit usaha syariah lainnya. Yang kelima yaitu SDM syariah masih kurang. Sumber daya manusia yang memahami dua kompetentif sekaligus yaitu ilmu perbankan modern dan fikih muamalah masih sangat terbatas. Nah, untuk teman-teman, dampaknya kesalahan penerapan akad, produk tidak inovatif, dan pengawasan syariah tidak optimal. Kurangnya konsultan syariah yang kompetentif. Untuk yang keenam, regulasi belum sepenuhnya komprehensif. Walau regulasi syariah berkembang, masih terdapat kekurangan. Beberapa akad belum memiliki aturan teknisi yang lengkap. Mekanisme penyelesaian sengketa syariah belum maksimal. Kelembangan peradilan syariah seperti peradilan ekonomi syariah masih lemah. Harmonisasi fatwa DSN MUI dengan aturan OJK masih perlu menyempurnakan. Yang ketujuh, kekurangan literasi konsisten syariah. Keuangan syariah tidak bisa berkembang jika tidak terhubung dengan sektor real syariah. Namun saat ini industri halal seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata belum terhubung kuat dengan bank syariah. UMKM syariah sulit mendapat pembiayaan, sertifikat halal belum merata sehingga sektor real syariah tidak berkembang optimal. Untuk yang kedelapan, persepsi negatif dan salah kaprah tentang bank syariah. Beberapa pada masyarakat yang salah, misalnya bank syariah cuman ganti nama saja dengan bank konvensional. Bagi hasil lebih mahal daripada bunga. Bank syariah hanya untuk orang Islam. Persepsi ini membuat masyarakat enggan beralih
Untuk yang kesembilan, infrastruktur, teknologi, dan digitalisasi masih tertinggal. Di era digital banking, keuangan syariah harus bersaing dengan bank digital, financial lending, and retail, dan neobank. Namun bank syariah masih tertinggal dari segi machine learning untuk scoring pembiayaan atau integrasi API otomatis operasional layanan finansial syariah yang minim. Yang ke-10, tantangan global dan kompetitif internasional. Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang telah lebih maju. Malaysia sudah menjadi hubungan keuangan syariah Asia. Bahrain memiliki pusat riset syariah global. UEA dan Arab Saudi memiliki modal dan teknologi yang lebih kuat. Indonesia perlu mempercepat inovasi agar tidak tertinggal. Nah, teman-teman, kita akan membahas peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, teman-teman. Untuk yang pertama, populasi muslim terbatas di dunia. Dengan lebih dari 240 juta muslim di Indonesia memiliki pasar potensial terbatas bagi layanan keuangan syariah. Jika literasi dan preferensi meningkat sedikit saja, pangsa pasar bisa menjolak tajam. Untuk yang kedua, dukungan pemerintah yang menguat. Pemerintah menunjukkan komitmen besar antara lain melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau bisa disebut dengan BSI. Sitak biru pengembangan industri halal. Regulasi finansial syariah, sukuk, dan wakaf produktif. Dukungan ini memperkuat struktur industri keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi halal dan livestili industri halal mencukup makanan dan minuman halal, pariwisata halal, kosmetik dan obat halal, modes fashion, pendidikan Islam atau zakat, infak, sedekah, wakaf bisa disebut dengan JIS, WAF. Semua sektor ini memerlukan dukungan perbankan syariah. Ini membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menjadi motor penggerak ekonomi halal. Digitalisasi dan finansial syariah. Finansial syariah berkembang pesat seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, zakat dan wakaf digital, tokenisasi aset syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau UMKM daerah, milenial dan Gen Z, konsumen yang lebih layanan online, inovasi produk dan agen syariah. Pengembangan produk keuangan syariah semakin luas seperti sukuk atau surat berharga syariah negara, wakaf produktif, green sukuk, asuransi takaful, pembiayaan berbasis masyarakat dan mudharabah. Pemanfaatan akad hybrid multi akad membuka peluang inovasi lebih besar. Potensi wakaf dan zakat yang sangat besar.
Potensi wakaf uang diperkirakan mencapai 180 triliun per tahun, namun realisasi masih di bawah 1%. Jika dikelola optimal oleh perkembangan keuangan syariah, ini dapat menjadi sumber dana sosial produktif, modal pembiayaan sektor real, penggerak ekonomi umat, pengurang kesenjangan sosial. UMKM pasar terbesar bank syariah. Nah, teman-teman, sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar milik Muslim. UMKM membutuhkan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, layanan digital, pendamping bisnis. Bank syariah dapat menjadi mitra utama bagi UMKM karena sistem bagi hasil lebih adil dan mendukung aktivitas bisnis real. Posisi Indonesia dan global Islamis Finance. Indonesia beberapa tahun terakhir masuk sebagai top 10 global Islamic Finance Index, penerbit sukuk negara terbesar di Indonesia, salah satu pusat wakaf produktif modern. Negara dengan gerakan ekonomi syariah terbanyak. Artinya peluang menjadi pusat keuangan syariah dunia sangat terbuka. Kesempatan menjadi pemimpin ekonomi syariah Asia. Dengan modal demografi, pasar besar, dan dukungan pemerintah, Indonesia memiliki peluang menyalip Malaysia sebagai sentral keuangan syariah Asia Tenggara. Nah, untuk strategi pengembangan di masa depan, kita akan membahas strategi pengembangan di masa depan untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan. Beberapa strategi penting antara lain: yang ke-1, meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Kampanye nasional ekonomi syariah. Edukasi sejak sekolah dan perguruan tinggi. Kolaborasi bank syariah dengan influencer muslim. Penyediaan konten edukasi digital. Untuk yang kedua, mendorong inovasi produk, pengembangan akad hybrid sukuk untuk proyek daerah, digital zakat dan wakaf, pembiayaan syariah untuk green energy. Yang ketiga, penguatan SDM syariah, sertifikat kompetensi syariah, kurikulum ekonomi syariah yang lebih aplikatif, pelatihan wiki muamalah untuk praktisi bank, optimalisasi digitalisasi bank syariah perlu pengembangan super APPS, integrasi API dan finansi syariah, penggunaan AI, machine learning dan big data, integrasi ekosistem halal, pembiayaan terhubung dengan industri halal, kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha halal, pembentukan kawasan industri halal, penguatan regulasi dan fatwa syariah, harmonisasi aturan OJK dan DSN MUI, penguatan pengendalian ekonomi syariah, standarisasi kontrak syariah, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan tambahan lebih dalam dan belum dijelaskan sebelumnya. Tantangan harmonisasi data dan infrastruktur keuangan syariah.
Salah satu masalah terbesar adalah belum adanya integrasi data antara lembaga syariah seperti bank syariah, BMT atau koperasi syariah, asuransi takaful, zakat dan wakaf, finansial syariah, sukuk dan pasar modal syariah. Dampak analisis risiko tidak akurat, penilaian kelayanan usaha menjadi lambat, pengawasan syariah tidak terpadu, penyalahgunaan data lebih berpotensi terjadi. Indonesia perlu sistem nasional Islam finansial data hubung seperti di Malaysia atau Bahrain, kesesuaian akad dengan kebutuhan bisnis modern. Banyak modal bisnis modern memerlukan akad yang fleksibel, namun lembaga syariah masih terbatas pada akad tradisional. Contoh industri yang butuh fleksibilitas, startup teknologi, e-commerce, cloud service, mengadet service, subscription based atau bisnis. Agad syariah kadang sulit diadaptasi karena struktur bisnis modern berbasis intangible aset. Perubahan modal bisnis sangat cepat, hing retur yang sulit dipadukan dengan prinsip syariah. Minimnya riset dan inovasi akad. Perkembangan ekonomi syariah membutuhkan riset mendalam, namun penelitian akad memiliki dan tidak terhubung ke praktik lapangan. Kurangnya riset terkait finansial syariah, blockchain syariah, AI syariah, green financial dan sukuk wakaf. Perguruan tinggi syariah sebagai besar fokus fikih bukan inovasi finansial. Padahal negara pesaing seperti Malaysia, Bahrain dan UEA memiliki Islam Financial Research Institute, inkubator produk keuangan syariah, standarisasi global atau AAFOI FSB. Tantangan pengembangan likuiditas pasar keuangan syariah. Bank syariah memiliki kesulitan mendapatkan instrumen likuiditas jangka pendek, instrumen lindung nilai hedging syariah, pasar uang antar bank syariah yang aktif. Akibatnya bank syariah tidak fleksibel dalam pengaturan dana, risiko likuiditas lebih tinggi, biaya operasional meningkat. Indonesia membutuhkan instrumen baru seperti Islam Repo, Komoditi Mudharaba, Islami Interbank Money atau Market atau IEM. Biaya kepatuhan syariah Compilation Codes. Setiap lembaga keuangan syariah wajib menyediakan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, menyusun laporan kepatuhan syariah, melakukan audit syariah, mengembangkan sistem kepatuhan syariah. Oke, baik teman-teman, pada kesimpulan kali ini, sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa keuangan dan perbankan syariah Indonesia sesungguhnya berada pada fase perkembangan yang sangat strategi. Di satu sisi terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi seperti pangsa pasar yang rendah, tingkat literasi masyarakat yang masih terbatas, kurangnya inovasi produk dan teknologi, minimnya SDM yang menguasai ilmu perbankan syariah, sekaligus
sekaligus fikih muamalah, lemahnya integrasi ekosistem halal, serta masih kurangnya instrumen likuiditas dan digitalisasi. Tantangan ini semakin kompleks ketika Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang sudah maju dalam industri keuangan syariah seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Oke teman-teman, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Ri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.